Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad di channel Konsol IT. Masih dalam seri pembelajaran sekolah di jenjang SMA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu berpikir komputasi, dari pengertian, prinsip-prinsip, kemudian apa contoh dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, apa itu pemikiran komputasi atau berpikir komputasi? Ada beberapa pengertian yang nanti bisa kita bahas, ya. Yang pertama, berpikir komputasi secara singkat adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Definisi lainnya, berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Secara detail, berpikir komputasi bisa dijabarkan adalah teknik pemecahan masalah yang luas wilayah penerapannya, bukan hanya dalam menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di dalam penerapan prinsip-prinsip berpikir komputasi, ada 4 prinsip yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern. Kemudian abstraksi. Yang keempat adalah penulisan algoritma. Oke, di sini saya akan memberikan contoh penerapan dari berpikir komputasi atau computational thinking dalam pembelajaran. Oke, ada sebuah kasus di sini bagaimana mengorganisasi, cara mengenali dan mengklasifikasikan organisme secara efektif dan efisien. Nah, jika dilihat dari sudut pandang decomposition, di sini kita bisa melihat dengan cara yang berbeda bagaimana organisme dapat diklasifikasikan. Misalnya dengan membagi organisme tersebut berdasarkan habitat, organisme tersebut hidup di air atau di darat atau di udara, kemudian organisme tersebut mempunyai sayap atau bisa terbang. Nah, itu dari sudut pandang decomposition. Kemudian, jika dilihat dari sudut pandang pattern recognition, di sini kita bisa mengembangkan metode untuk mengklasifikasikan dengan efisien beberapa organisme berdasarkan karakteristik yang sama. Jika dilihat dari sudut pandang abstraksi, di sini kita bisa menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan beberapa organisme berdasarkan metode ini dapat membantu untuk memprediksi berapa banyak pertanyaan atau klasifikasi yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan semua organisme yang diketahui. Kemudian, jika dilihat dari sudut pandang algoritma desain, di sini kita bisa mengembangkan algoritma, tetapi mungkin berpikir secara yang lain, dengan cara yang lain yang lebih efisien untuk mengklasifikasikan organisme di luar metode yang digunakan dalam kegiatan ini.
Ada beberapa penerapan berpikir komputasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mungkin kita bisa menerapkan algoritma berpikir komputasi ini saat membuat secangkir teh atau kopi. Kita membuat atau mengganti bola lampu, membeli pakaian, ingin sholat, ingin memasak, ingin menulis buku, ingin berangkat sekolah, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan menjelaskan alur berpikir komputasi berdasarkan pendekatan dekomposisi. Bisa kita lihat skemanya sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat big task adalah masalah problem yang akan kita selesaikan. Jadi masalah secara umum ya, secara besar. Kemudian kita lakukan analisis. Setelah dianalisis, kemudian kita pecah masalah tersebut menjadi sub-sub yang lebih kecil, ya, menjadi small task. Kemudian dianalisa kembali, baru kita akan menemukan sebuah solusi. Ini dari pendekatan dekomposisi. Oke, dekomposisi atau decomposition adalah merupakan pemecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Nah, masalah-masalah yang lebih kecil ini dipecahkan satu demi satu sampai masalah yang kompleks yang lebih besar bisa kita pecahkan. Nah, kita mulai dari contoh sederhananya. Di sini saya contohkan bagaimana membuat nasi goreng atau kue teo. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar prosesnya. Secara penjelasannya seperti ini. Kita ingin membuat sebuah nasi goreng, kita harus memahami cara membuat nasi goreng. Lalu kemudian mengumpulkan bahan-bahan. Kemudian kita mulai membuat nasi goreng sesuai dengan langkah-langkahnya. Dalam membuat nasi goreng, kita menyiapkan kompor, wajan, spatula, minyak goreng, nasi, telur, bumbu, dan lain sebagainya. Yang semua itu merupakan sebuah proses bernama dekomposisi. Oke, kita coba explore dengan contoh yang lain. Di sini bagaimana membuat kue brownies yang lezat sebanyak 100 box dengan efektif dan efisien. Ya. Oke. Kita coba menggunakan pendekatan dekomposisi. Di sini kemampuan memecahkan data, proses atau masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya di sini memecahkan struktur komponen dasar membentuk kue brownies menjadi tepung, telur, gula, mentega, coklat, susu, keju, baking powder, air. Nah, misalnya dengan cara lain, kita memecahkan proses dasar membuat brownies menjadi penyiapan bahan, campuran adonan, pengembangan adonan, kemudian memasak atau memanggang, kemudian memberikan topping atau hiasan, kemudian baru pengepakan. Oke, saya akan contohkan dengan bentuk yang lain supaya lebih mudah dipahami. Di sini saya akan contohkan bagaimana membuat sarapan dan membuat secangkir teh. Seperti yang kita lihat, masalah besarnya di sini kita akan membuat sarapan dengan roti dan secangkir teh. Kemudian kita pecah tugas itu menjadi
menyiapkan rotinya sebagai sarapan, kemudian secangkir teh. Nah, dari penyiapan roti juga kita akan pecah lagi menjadi beberapa tugas kecil seperti mengiris roti, meletakkan irisan, mengoles mentega, kemudian menambahkan selai. Di dalam persiapan membuat teh, di sini kita pecah, kita rebus air dulu, kemudian menuangkan air panas, kemudian menyelupkan teh. Oke, kita lanjutkan dengan sebuah challenge. Di sini ada pertanyaan, organisme mana yang ada di pikiran kalian? Ya, coba tebak. Dengan saya menyampaikan beberapa clue sebagai berikut. Yang pertama, di sini organisme itu apakah memiliki kaki? Coba ditebak ya. Apakah organisme itu memiliki sayap? Jawab saja ya atau tidak. Kemudian, apakah organisme itu kulit bulunya memiliki pola garis? Oke. Maka yang kita pikirkan mungkin saja itu adalah sebuah atau hewan singa. Oke, kita lanjutkan. Coba kita explore lagi bagaimana menerapkan pendekatan berpikir komputasi dengan pendekatan dekomposisi. Contoh kasus lainnya, di sini kita memilih rumah ideal yang akan kita tinggali. Dengan pendekatan dekomposisi dari masalah yang ada, awalnya kita tidak mendapatkan rumah yang ideal. Kemudian akar utamanya, masalah utamanya di sini ukuran pasti kriteria rumah idealnya kita belum bisa memahami. Kemudian tujuannya kita nanti memastikan kriteria rumah ideal yang kita inginkan. Oke, coba kita lakukan dari permasalahan yang tadi kita sudah sampaikan. Coba kita akan buat skemanya dalam menyusun skala prioritas kriteria rumah ideal. Itu tujuan kita sebagai goal atau tujuan. Coba kita pecah dari masalah itu menjadi 4 ya. Di sini apakah keinginan, sesuai keinginan, kemudian sesuai dengan prioritas budget, kemudian daya belinya, kemudian berdasarkan urgensi atau kebutuhan. Nah, di sini kalau kita bahas lagi terkait dengan keinginan, apakah fasilitas umumnya ada, kemudian luas rumahnya sesuai, akses transportasinya gimana, kemudian akses pendidikannya bagaimana, kemudian keamanannya bagaimana, kepadatan penduduknya bagaimana, itu kita coba semua kita hubungkan. Jadi berdasarkan kriteria, kemudian kita coba lihat beberapa alternatif yang mungkin bisa kita berikan atau kita terapkan alternatif itu. Jadi masalah yang kompleks dipecah menjadi beberapa kriteria, kemudian akan muncul beberapa alternatif yang bisa diajukan sebagai penyelesaian masalah tersebut. Oke, sekarang kita menuju ke pendekatan yang kedua, yaitu pengenalan pola atau pattern. Oke, kita bahas dulu apa itu pola atau pattern. Pola
atau objek atau proses atau kejadian yang dapat diberi nama. Pola adalah himpunan atau pengukuran yang menggambarkan sebuah objek. Oke. Secara detail kita coba bahas detail lagi apa itu pengenalan pola. Yang pertama, proses untuk menemukan hubungan suatu pola terhadap pola-pola sebelumnya. Kemudian, belajar membedakan pola yang dianggap penting terhadap latar belakangnya. Yang ketiga, menggunakan teori algoritma sistem untuk meletakkan atau mengelompokkan pola-pola ke dalam klasifikasi. Oke. Persepsi manusia. Manusia telah dianugerahi kemampuan untuk menerima rangsangan indera dari lingkungan dan memberikan aksi terhadap yang dia amati. Itu ya. Contohnya di sini kita bisa mengenali wajah, memahami kata-kata yang diucapkan, membaca tulisan tangan, membedakan makanan segar atau busuk dari bau, dan lain sebagainya. Oke, contoh paling sederhana dalam menjelaskan pola. Di sini coba kita terapkan dalam permainan Rubik kubus. Di sini kita lihat jelas ya, ada pola. Atau juga penerapan dalam speech recognition atau mengenali suara, fingerprint atau sidik jari, pengenalan wajah atau face recognition, OCR atau optical character recognition, atau di sini bisa digunakan dalam military application. Di sini biometric dan automated target recognition. Oke. Contoh dalam pengenalan karakter OCR. Di sini kita punya data huruf A, B, C, dan D. Kita coba kenali huruf itu berdasarkan banyak garis dan banyak kurvanya. Di sini A itu pertama, kedua, ketiga, ada 4 ya, ada 4 yang bisa kita kenali. Ya, di sini ada 5 garis sebagai penyusun huruf A. Jadi hanya garis saja. Kemudian jika kita mulai kenali huruf B di sini, 1 itu dan 2 itu adalah kurva. Kemudian 3 dan 4 itu berupa garis. Berarti ada 2 kurva, 2 garis ya. Itu untuk mengenali huruf B. Ya, di sini bisa kita lihat ya, ada 2 garis di belakang untuk memperjelas. Oke, coba kita lanjutkan lagi untuk mengenali huruf yang lainnya. Di sini kita kenali huruf C. C itu terdiri dari 1 kurva saja ya, dan garisnya 0. Kemudian kita kenali huruf D. Di sini bisa kita lihat terdiri dari garis dan kurva. Garisnya 1, kurvanya 1. Oke. Kesimpulannya, pola untuk abjad A, B, C, D adalah, di sini kita coba rangkum dalam sebuah tabel. Jadi A, B, C, D
banyak garis, banyak kurva. Di sini kita bisa melihat garis untuk A5, kemudian B2 dan lain sebagainya. Kemudian di sini bisa kita tentukan dalam bentuk bilangan. Oke. Kemudian kita juga bisa merepresentasikan dalam bentuk grafik seperti yang teman-teman bisa lihat sebagai berikut. Oke, penerapan pattern pada pengenalan pola wajah. Di sini kita bisa lihat penerapannya dalam sebuah teknologi IoT atau Internet of Things untuk mengidentifikasi identitas berdasarkan pemindaian wajah yang akan terintegrasi pada semua keperluan hidup di masa yang akan datang. Nah, contoh yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bisa kita temukan dalam atau tagging di foto Facebook, di mana aplikasi Facebook yang sudah dibenamkan sebuah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur berpikir komputasi berdasarkan pendekatan abstraksi. Silakan simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, secara singkat di sini kita bisa jelaskan bahwa proses abstraksi itu adalah menyederhanakan sebuah persoalan yang kompleks dengan berfokus pada informasi umum yang penting dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan dengan solusi. Oke. Metode abstraksi ini adalah suatu metode di mana kita melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola atau tren dan keteraturan. Coba kita lihat di sini contohnya ada sebuah file ya. Di sini ada beberapa jenis file. Nah, misalnya kita dapat mengkelompokkan suatu masalah menjadi satu pola tertentu, seperti kita mengkelompokkan file-file yang ada di dalam Windows Explorer. Di sini ya, tipenya sudah terkelompok berdasarkan tipe file tersebut. Dalam sebuah abstraksi, fokusnya terutama pada karakteristik umum yang ada pada setiap elemen, bukan detail spesifik. Misalnya, tadi kita mengatur file berdasarkan tipe datanya. Apakah dia format audio, video, teks, atau yang lain. Kemudian kita tidak fokus file A berisi audio apa, file B berisi audio apa, atau file C berisi teks apa. Ya, kita tidak sedetail itu. Kemudian abstraksi yang kita lakukan dalam contoh ini adalah mengelompokkan kasus yang sama berdasarkan tipe datanya. Oke. Contoh lainnya di sini dari metode abstraksi adalah pembuatan wajah seorang dalam bentuk lukisan. Ya, bisa kita lihat di sini. Kita dapat mengeneralisasikan bagaimana cara menggambar wajah. Kita lihat polanya. Misalnya, pada wajah seseorang umumnya berbentuk bulat atau lingkaran. Maka kita buat lingkaran terlebih dulu. Kemudian pada setiap wajah seseorang pasti terdapat mata, hidung, mulut. Sehingga kita gambar bagian itu terlebih dulu. Kemudian dapat dilanjutkan dengan lebih spesifik ke wajah
yang akan digambar, sehingga dengan abstraksi kita dapat mensusun pola dari sebuah masalah dan bentuk umum dari sebuah masalah, dan membantu kita untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, terakhir saya akan menjelaskan alur berpikir komputasi berdasarkan pendekatan algoritma. Simak penjelasannya sebagai berikut. Algoritma adalah mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah terhadap atau tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Di sini misalnya langkah dan tahapan membuat kue brownies, ya, yang paling efektif dan efisien, sehingga dengan pola dan atraksi sebelumnya hingga tahap packing diurutkan secara lengkap, terukur, dan kreatif. Secara detail, algoritma merupakan langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contoh sederhana dari algoritma adalah langkah-langkah membuat cangkir kopi atau teh, langkah-langkah menyapu lantai. Definisi dari sebuah algoritma ada 3 hal yang perlu kita pahami sebagai patokan, yaitu pertama ada masalah, yaitu persoalan yang akan diselesaikan, kemudian masukan, yaitu perincian masalah dan pengidentifikasian pola, kemudian keluaran, yaitu solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Algoritma yang baik memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Benar, yaitu solusi yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah. Kemudian efisien, solusi yang dihasilkan bersifat tepat guna sesuai dengan masalah yang ada. Kemudian mudah diimplementasikan, solusi yang dihasilkan dapat digunakan secara realistis dan mudah. Oke, di bagian akhir ini saya akan membuat sebuah challenge soal, kemudian nanti kita akan bahas dari soal tersebut. Soal yang pertama, terdapat 2 jenis anjing yang berbaris seperti tampak dalam gambar berikut ini. Suatu pertukaran tempat dapat terjadi antara 2 anjing yang berdiri bersebelahan. Akan dilakukan beberapa kali pertukaran tempat sehingga 3 anjing besar akan berdiri dalam 3 posisi yang bersebelahan. Oke, bagaimana solusinya? Oke, kita cek jawabannya. Di sini jawaban yang benar adalah 6. Ketiga anjing besar akan berdiri dalam 3 posisi yang bersebelahan dengan cara pertama, pertukaran pertama antara anjing besar pertama ke sebelah kanan sebanyak 2 kali. Kemudian pertukaran anjing besar terakhir ke sebelah kiri sebanyak 4 kali. Setiap anjing kecil harus dilibatkan dalam pertukaran karena setiap anjing kecil diletakkan di antara 2 anjing besar.
Kemudian pertukaran dua anjing kecil tidak akan ada dampaknya, sehingga pertukaran yang harus dilakukan suatu anjing kecil dengan satu anjing besar. Karena terdapat 6 anjing kecil, berarti harus dilakukan sedikit 6 pertukaran. Perhatikan bahwa percobaan untuk memindahkan ketiga anjing besar ke sebelah kiri atau kanan akan membutuhkan pertukaran lebih dari 6 kali. Sekarang kita coba soal yang kedua. Di sini Jordan menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon menghasilkan batang pohon yang panjangnya 10 meter. Ali ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sebanyak 4 meter sebanyak 7 batang dan kayu sepanjang 3 meter sebanyak 7 batang. Ali dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Jordan sesuai dengan keperluannya. Jordan ingin memberikan batang pohon ke Ali dengan jumlah sesedikit mungkin. Berapa banyak potong pohon minimal yang dapat dipakai Ali untuk membangun bendungan? Jika di sini panjangnya 10 meter. Oke, kita cek jawabannya. Di sini kita bisa menerapkan beberapa cara ya. Di sini kita bisa memotong 3 buah pohon ini sebanyak dibagi 4 meter 4 meter. Ya, selebihnya di sini 3 meter, kemudian 3 meter. Nah, seperti itu cara penyelesaiannya dalam penerapan berpikir komputasi. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa memberikan pemahaman dalam memahami apa itu berpikir komputasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.